Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan prinsip jurnalisme online. Menurut Paul Bradshaw dalam tulisannya yang berjudul Basic Principle of Online Journalism menyebutkan prinsip jurnalis online itu ada 5 yang disingkat basic, yaitu 1. Brevity atau ringkas. Di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, manusia menyukai hal yang serba instan dan cepat. Untuk itu, berita dan atau informasi yang akan disampaikan harus dibuat seringkas mungkin, tidak bertele-tele. Hal ini sejalan dengan istilah dalam jurnalistik yaitu KISS, keep it simple and short. Yang kedua, adaptability, kemampuan beradaptasi. Selain kemampuan menulis yang baik, seorang jurnalis harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jurnalis harus bisa menyajikan berita dengan berbagai macam penyajian seperti teks, video, audio, animasi, gambar, hyperlink, dan lain-lain. Yang ketiga, scannability, bisa dicari dengan mudah. Supaya memudahkan para pembaca, situs-situs terkait dengan jurnalistik online harus memiliki sifat yang mudah dicari supaya pembaca tidak merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita. Yang keempat, interactivity atau interaktivitas. Dalam jurnalisme online, supaya pembaca tidak hanya sekedar membaca saja, hendaknya pembaca bisa memberikan tanggapan, komentar, like, share, atau berkomunikasi dengan sesama pembaca, wartawan, dan redaksi melalui laman yang dibuka. Yang kelima, community dan conversation atau komunitas dan percakapan. Media online memungkinkan audiens bisa melakukan percakapan pendek untuk menanggapi isi berita yang ditulis. Misalnya melalui kolom komentar. Sebagai timbal baliknya, jurnalis juga harus menanggapi interaksi dari pembaca tersebut, sehingga tercipta komunitas dan percakapan di dalam media online tersebut. Dan jenis jurnalisme online mengutip dari buku Jurnalis Today 2019 karya Andi Fahrudin. Berikut 4 jenis jurnalistik online. Yang pertama, mainstream news sites atau bentuk media berita online yang paling banyak ditemui. Situs ini menawarkan berbagai pilihan konten editorial, baik yang disediakan media induk yang terhubung atau memang sengaja diproduk untuk versi web. Situs berita semacam ini pada dasarnya tak punya perbedaan mendasar dengan jurnalis media cetak atau penyiaran, karena penyampaian berita, nilai berita, serta hubungan dengan audiensnya kurang lebih hampir sama. Yang kedua, index and category sites. Jenis jurnalis online ini sering dikaitkan dengan search engine atau mesin pencari tertentu seperti Yahoo dan Google. Dalam praktiknya, jenis jurnalistik ini menawarkan tautan yang mendalam di berbagai situs berita yang ada di World Wide Web. Tautan tersebut kadang dikategorisasi, bahkan dicari catatan oleh tim editorial. Walau begitu, jenis ini tidak terlalu banyak menawarkan konten editorial yang diproduksi sendiri, namun lebih pada ruang untuk chatting dan bertukar berita. Yang ketiga, meta and comment sites, mencakup situs media berita serta isu media secara umum, terkadang dimaksudkan sebagai pengawas media, misalnya Media Channel dan Freedom Forum. Konten editorial dalam jenis jurnalistik ini sering diproduksi oleh berbagai jenis dan pada dasarnya sering mendiskusikan konten lain yang bisa ditemukan di internet. Yang keempat, share and discussion sites. Jenis jurnalistik online ini merupakan sebuah platform untuk mendiskusikan konten yang ada di mana pun internet
Bisa dikatakan bahwa jenis ini memanfaatkan potensi internet sebagai sarana bertukar ide atau cerita lain. Demikian pemaparan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.